Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semuanya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai i'rab. Dan ini kita akan coba memberikan contoh di bagian keadaan marfu'un. Nah, untuk marfu'un ini diperuntukkan khusus untuk isim dan fi'il. Baik, kita lihat untuk marfu'un, tandanya atau alamatnya itu ada beberapa. Nah, ini saya bahas dua dahulu. Yang pertama ad-dhammah. Kemudian yang kedua adalah al-wawu. Nah, tanda marfu' yang umum itu biasanya kebanyakan ad-dhammah. Nah, walaupun yang lainnya ada al-wawu dan ada yang lain. Nah, untuk yang ad-dhammah kita lihat di sini ini diperuntukkan untuk isim. Yang pertama adalah al-ismul mufrad. Jadi untuk kata benda yang menunjukkan makna tunggal. Yang kedua adalah jam'ul muannas salim. Jadi tanda marfu dengan dhammah itu diperuntukkan untuk jamak yang bermakna al-muannas salim. Kemudian yang ketiga itu jam'ut taksir. Diperuntukkan untuk jamak taksir. Selanjutnya yang terakhir khusus untuk ad-dhammah itu diperuntukkan untuk al-fi'lul mudhari. Jadi untuk fi'lul mudhari lam yattasil, yang tidak terhubung. Jadi ini fi'lul mudhari yang sahihul akhir. Nah, seperti apa nanti kita akan lihat. Baik, kita akan berikan i'rab satu persatu dengan contoh masing-masing. Tapi sebelumnya di sini rumus untuk i'rab kita buat rumus dengan 4 pertanyaan. Nah, umumnya dengan 4 pertanyaan. Yang pertama untuk tanda merah atau untuk tulisan merah itu kedudukan. Nah, kedudukan di sini masih berfokus kepada isim atau fi'il. Yang kedua itu keadaannya dengan warna hijau. Keadaannya marfu, majrur, mansub dan sejenisnya. Yang ketiga alamat atau tandanya dengan dhammah, dengan wawu ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir alasannya. Baik, kita lihat contoh yang pertama yaitu al-ismul mufrad. Nah, di sini contohnya al-kitabu atau kitabun. Al-kitabu itu bermakna buku, bukunya jelas. Kitabun juga sama buku, tapi bukunya umum. Ini ma'rifah dan nakirah. Baik, kita lihat bagaimana cara mengirabnya. Al-kitabu atau kitabun. Nah, ini dia i'rabnya. Jadi al-kitabu atau kitabun itu kedudukannya dia sebagai isim. Nah, keadaannya apa? Nah, kalau ditanya cirinya isim apa? Kalau cirinya isim di sini al-kitabu diawali dengan alif lam. Kalau kitabun dia merupakan isim karena dia memiliki dhammah tain. Baik, kita lihat di sini. Kita ulang. Al-kitabu kedudukannya apa? Kedudukannya sebagai isim. Kemudian keadaannya dia marfu'un. Nah, apa tanda marfu'nya? Tanda marfu'nya adalah wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, dhammah pada huruf ba. Pada kata al-kitabu saya berikan warna ba dengan harokat dhammah itu diberi warna merah. Nah, ini menunjukkan bahwa al-kitabu marfu'unnya atau alamat marfu'nya dengan dhammah. Baik. Selanjutnya, kenapa al-kitabu termasuk isim marfu' dengan alamat dhammah? Alasannya yaitu li'annahu, karena kata al-kitabu atau kitabun merupakan ismul mufrad. Jadi, kenapa kata al-kitab diberikan harokat dhammah pada huruf ba-nya? Karena dia merupakan isim marfu yang merupakan dengan alasan dia isim mufrad. Baik, yang kedua kita lihat di sini jam'ul muannas salim. Nah, ini contohnya al-muslimatu atau muslimatun, atau bisa juga qanitatun atau al-qanitatu atau al-mu'minatu atau mu'minatun atau as-solihatun. Nah, di sini kita lihat al-muslimatu berarti sama, dia isim marfu'un wa alamatu rab'ihi dia ad-dhammah. Dhammahnya pada huruf ta. Nah, li'annahu, nah kata al-muslimatu, li'annahunya kita ke sini. Jam'ul muannas salim.
Karena kata al-muslimatu merupakan jama' muannas salim. Jadi jama' yang menunjukkan makna perempuan. Kemudian yang ketiga, jam'ut taksir, yaitu jama' yang menunjukkan makna banyak tapi perubahannya dia tidak tentu. At-tullabu. Nah, itu salah satu jama' yang dalam bahasa Arab itu jama' ada 3, jama' muannas, jama' mudzakkar, dan jam'ut taksir. Nah, jam'ut taksir itu perubahannya dia harus dilihat ke kamus. Nah, kalau jama' muannas itu bisa dibuat, jam'ul mudzakkar salim juga sama bisa dibuat. Tapi kalau jam'ut taksir itu biasanya sudah baku. Nah, di sini kita ambil contoh at-tullabu. Nah, at-tullabu isim marfu'un. Jadi isim keadaannya marfu, alamatnya dia wa alamatu rafihi ad-dhammah, dhammahnya pada huruf ba yang saya berikan tanda merah. Li'annahu, nah li'annahunya kita ambil di sini jam'ut taksir. Nah, itu untuk tanda marfu yang isim dengan ad-dhammah. Jadi ada 3, jam'ul muannas salim, jam'ut taksir, isim mufrad. Nah, untuk tanda marfu dengan dhammah khusus untuk fiil itu ada di bagian fi'lul mudhari lam yattasil. Ini fi'il mudhari yang sahih. Baik, kita ambil contoh di sini. Nah, yadrusu, yadkhulu, yaktubu. Nah, dia ini merupakan fi'il mudhari yang sahih. Jadi dengan dhamir huwa. Nah, ini kita lihat huruf sinnya berharakat dhammah. Nah, bagaimana i'rabnya kita lihat di sini. Yadrusu kedudukannya sebagai fi'il. Keadaannya marfu'un. Apa alamat marfu'nya? Wa alamatu rafihi ad-dhammah. Dhammah pada huruf sin. Kemudian li'annahu, kenapa? Karena fi'lul mudhari, karena kata yadrusu merupakan fi'lul mudhari sahihul akhir. Jadi fi'il mudhari yang bagian akhirnya sahih. Jadi fi'il itu ada yang sahih, ada yang dia memiliki penyakit huruf illat. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik, selanjutnya tanda marfu yang kedua yaitu al-wawu. Tadi dhammah, sekarang al-wawu. Nah, untuk al-wawu tanda marfu itu kita lihat di sini dia diperuntukkan untuk al-asmaul khamsah. Jadi tanda wawu yang bagian marfu itu khusus untuk al-asmaul khamsah, isim yang 5. Apa saja? Yang pertama abu. Nah, abu, kemudian akhu, abu itu bapak, akhu saudara, laki-laki. Kemudian ada hamu, kemudian ada fu, kemudian ada tu. Nah, kalau kemarin di bagian mansub itu ada aba, akho, hama, fa, dha. Nah, kalau yang marfu ini berarti abu, akhu, hamu, fu, dan tu. Nah, ini disebut dengan al-asmaul khamsah. Jadi isim yang 5. Baik, yang kedua tanda wawu untuk marfu itu diperuntukkan untuk jam'ul mudzakkaris salim. Jam'ul mudzakkaris salim. Nah, kalau yang dhamma itu jam'u muannas salim, kalau yang al-wawu jam'u mudzakkaris salim. Baik, kita coba i'rab dengan contoh masing-masing. Nah, al-wawu yang bagian al-asmaul khamsah kita ambil contoh abu atau akhu. Nah, jadi kalau kita mau i'rabkan kata abu, ini contohnya ya. Abu berarti abu merupakan kedudukannya sebagai isim. Abu alamatnya dia merupakan marfu'un. Nah, alamat rafa'nya wa alamatu rafihi yaitu al-wawu. Al-wawu pada kata abu, wa terakhir. Atau akhu berarti wa terakhir pada kata akhu. Hamu juga sama. Jadi abu, akhu, hamu, fu, dhu, i'rabnya sama. Isim marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu. Nah, kata abu atau kata akhu, kenapa dia merupakan isim marfu dengan alamat rafa wawu? Li'annahu al-asma'ul khamsah. Karena kata abu, akhu, hamu, fu, dhu itu merupakan isim yang 5. Oke. Nah, kalau yang jam'ul mudzakkar salim berarti kita ganti. Contohnya misalkan jam'ul mudzakkar salim, ini contohnya tidak ada ya. Contohnya as-salihuna atau mu'minuna atau muslimuna. Nah, berarti muslimuna merupakan isim marfu'un. Jadi kedudukannya sebagai isim, kemudian keadaannya marfu'un,
kemudian alamat rafanya yaitu dengan al-wawu. Jadi muslimuna. Nah, kemudian li'annahu, nah alasannya jam'ul mudzakkar salim. Nah, minta maaf ini contohnya tidak ada. Baik, teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.